Video Intan hari ini tentang gaya rambut. Setelah bulan kemarin Intan itu membahas tentang komunitas Samat, di mana dia itu komunitas yang hanya gara-gara model rambut komunitas ini dibully seluruh Tiongkok. Ngenes banget ini ceritanya. Kalau teman-teman mau nonton, ini ya linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Hari ini Intan mau membahas model rambut lagi. Kali ini yang Intan bahas model rambut Tauchang atau Bianzhi. Kalau kemarin gaya rambut komunitas Samat itu efeknya cuman dibully seluruh Tiongkok, kali ini model rambut Tauchang ini efeknya sampai ke pertumpahan darah. Puluhan nyawa melayang, bahkan sampai tercatat dalam 1000 bencana kemanusiaan terburuk dalam sejarah. Model rambut kayak gimana sih? Dan kenapa kok bisa menghilangkan banyak nyawa? Tajian ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat channel ini, dan di Saweria teman-teman bisa nulis message yang berupa support, pertanyaan atau request video yang nantinya Intan bacakan di video berikutnya. Karena kemarin banyak banget yang DM gara-gara telat beli kaosnya Kuan Yu, sudah close PO baru tahu kalau ternyata ada jual kaos Kuan Yu. Ada kabar gembira, open PO kaos Kuan Yu ini dibuka lagi. Cuman 2 minggu aja ya guys ya, cuman sampai tanggal 15, jadi buruan segera di check out. Ada available di Shopee dan Tokopedia. Untuk kaos Kuan Yu juga ada 2 varian, katun combat dan katun premium. Buat teman-teman yang belum tahu apa bedanya katun combat dan katun premium, ini nih linknya. Okay, let's start! Pernah nggak sih teman-teman kalau nonton film-film yang latar belakangnya dinasti-dinastian, film-film Tiongkok kuno, kok kadang-kadang pemeran prianya itu potongan rambutnya itu panjang-panjang sampai digelung ke atas. Kadang-kadang potongan rambutnya itu aneh, setengah botak, setengah kelabang. Potongan rambut setengah botak, setengah kelabang ini namanya Tauchang. Potongan rambut setengah botak, setengah kelabang ini guys identik dengan Jet Li ya. Kalau Jet Li mah cakep, mau dipotong model rambut apa aja masih kelihatan cakepnya. Kalau yang dari sononya, dapuranya sudah dikasih di bawah standar, dipotong kayak gini ya tambah kelihatan jeleknya. Nah sekarang kenapa sih di Tiongkok kuno itu kok ada model rambut yang kayak gini dan kayak gini? Mungkin banyak teman-teman yang mengira bahwa Tauchang adalah potongan rambut asli Tiongkok kuno. Bukan guys, rambut asli Tiongkok kuno alias rambut aslinya suku Han kuno itu sebenarnya kayak gini. Rambutnya full panjang, nggak ada botaknya sama sekali, kadang-kadang digelung ke atas. Dan gimana ceritanya kok sampai ada potongan rambut yang setengah botak, setengah kelabang itu? Jadi, sejak pemerintahan Kaisar pertama Tiongkok, yaitu Kaisar Qizhuang, Kaisar Qizhuang itu sudah terancam dengan kehadiran suku pengembara alias suku Xiongnu. Untuk melindungi negaranya dari serangan suku Xiongnu, itu Qizhuang sampai buat tembok untuk benteng negaranya. Tembok itu sampai sekarang masih ada, namanya Great Wall. Intan pernah bahas ya, satu video sendiri tentang Qizhuang, Kaisar pertama Tiongkok. Teman-teman harus tahu ini. Ini nih linknya, kalau yang belum tahu. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Suku Xiongnu itu semakin hari semakin berkembang. Suku Manchuria adalah salah satu keturunan dari suku Xiongnu. Suku Manchuria itu identik dengan potongan rambutnya yang kayak gini. Jadi di kepala bagian depan itu botak, di bagian kepala belakang itu dibagi 2 ya, tengah ke atas rambutnya itu kuncir kuda, sedangkan tengah ke bawah itu botak. Kenapa rambut suku Manchuria ini seperti ini? Itu ada maksudnya guys. Setengah botak di depan itu karena suku Manchuria kan suku pemburu nih ya, supaya rambutnya itu tidak menghalangi pandangan, makanya dibotakin depannya. Lah terus belakang ini kenapa kok kuncir kuda? Soalnya suku Manchuria itu sangat menghormati kuda. Makanya potongan rambutnya ini potongan ekor kuda.
Pada masa dinasti Ming, tepatnya pada tahun 1644, dinasti Ming ini runtuh karena pemberontakan dari Li Zhezheng. Li Zhezheng ini berhasil meruntuhkan dinasti Ming dan mendirikan dinasti Shun. Tidak sampai 1 tahun, jenderal dari dinasti Ming yaitu Usan Kue itu bekerja sama dengan bangsa Manchuria untuk menghancurkan dinasti Shun dan berhasil. Dinasti Shun runtuh. Bangsa Manchuria itu menduduki Tiongkok dan mendirikan dinasti yaitu dinasti Qing. Jadi dalam sejarah Tiongkok ada 2 dinasti yang dipimpin oleh suku non-Han. Yang pertama dinasti Yuan yang dipimpin oleh suku Mongol, dan yang kedua adalah dinasti Qing yang dipimpin oleh suku Manchuria. Pada tahun 1645, Dorgon yang merupakan perwakilan dari Kaisar Sunje. Kenapa kok perwakilan? Soalnya Kaisar Sunje ini masih berusia 6 tahun. Lah anak 6 tahun itu kan nggak bisa ngasih keputusan-keputusan pemerintahan. Makanya yang mengambil keputusan dalam pemerintahan adalah Dorgon. Dorgon mengeluarkan dekrit kunci rambut yang disebut dengan Tifalik, yang mewajibkan semua pria dari suku Han untuk mengadopsi model rambut setengah botak setengah kelabang dengan slogan Liu Fa Bu Liu To, Liu To Bu Liu Fa, yang artinya mau kepala potong rambut atau mau rambut potong kepala. Hukuman mati buat yang tidak mematuhi potongan rambut tersebut. Sekarang kenapa sih kok pemerintah itu sampai ngatur-ngatur potongan rambut segala? Menurut Al Hildebertel dalam karya tulisnya Hair is Power and Meaning in Asian Culture, tujuan rambut Tauchang ini itu untuk menunjukkan kesetiaan kepada dinasti Qing. Selama ini orang-orang Han ini kan sangat menjunjung tinggi rasnya, menjunjung tinggi sukunya. Lah Dorgon ini khawatir orang-orang Han ini mau gak sih dipimpin oleh suku Manchuria. Salah satu cara menguji loyalitas suku Han ini ya dengan cara potong rambut itu. Kalau suruh potong rambut aja nggak mau, apalagi suruh bela negara. Masalahnya guys, orang-orang suku Han ini nggak pernah potong rambut ini nih. Kalau teman-teman lihat rambutnya suku Han ini ya kayak gini, panjang-panjang, kadang digelung ke atas. Soalnya orang-orang suku Han ini penganut ajaran Konfusius, di mana Konfusius itu bilang bahwa tubuh, kulit, rambut adalah pemberian dari orang tua, tidak boleh dirusak. Jadi orang-orang Han ini menganggap bahwa memotong rambut adalah penghinaan terhadap leluhur. Perlu teman-teman ketahui bahwa masyarakat Tiongkok kuno itu sangat menghormati orang tuanya. Anak-anak Tiongkok kuno zaman dulu itu nggak berani bantah orang tua, ngomong dengan nada tinggi kepada orang tua itu nggak berani. Zaman dulu loh ya, kalau zaman sekarang sudah beda. Orang-orang suku Han itu sempat nego ke pemerintah. Gimana kalau misalkan kita itu full kelabang aja rambutnya, depan itu nggak usah dibotakin. Jadi ini kan sama-sama enak ya toh, kita juga nggak merasa mengkhianati orang tua. Dinasti Qing juga merasa kalau kita itu nurut sama dia, tapi dinasti Qing nggak setuju. Pokoknya harus depannya itu botak. Bukan cuman rambut ya guys ya, model baju juga diatur. Model bajunya itu beralih ke Cheongsam, tapi model baju ini tidak terlalu dipermasalahkan. Pertamanya guys, banyak yang nggak mau dan memilih untuk memberontak. Perlawanan demi perlawanan muncul di sekitaran Sungai Yangtze di Tianjin. Bahkan saat dekret itu dibacakan di kota Jiating, itu sudah ada perlawanan dari masyarakat sampai terjadi pembantaian 3 babak. Banyak banget yang memberontak sampai peristiwa ini tercatat dalam 1000 bencana kemanusiaan terburuk dalam sejarah. Hanya gara-gara potongan rambut yang tewas diperkirakan 25 juta jiwa. Dan lebih dari 10 tahun akhirnya potongan rambut tersebut diterima oleh suku Han. Suku Han ini rela akhirnya mencukur potongannya setengah botak setengah kelabang sampai kekuasaan suku Manchu berakhir. Sebelum mengakhiri video ini, Intan mau ngasih tambahan info. Ini adalah peradaban rambut Tauchang. Seperti yang Intan bahas di awal, pertama kali rambutnya Tauchang itu sebenarnya bentuknya kayak gini. Depannya botak,
tapi belakangnya itu setengah ke atas kuncir kuda, setengah ke bawah botak. Kemudian di pertengahan dinasti Ming, rambutnya suku Tauchang ini berubah model, tapi tidak terlalu jauh beda. Tetap yang depan botak, di kepala bagian belakang itu atasnya yang kuncir kuda itu jadi kelabang. Yang bawahnya tetap botak. Di akhir dinasti Ming itu lebih beradab lagi. Jadi depannya tetap botak, tapi bagian belakangnya itu sudah nggak botak lagi. Kepala bagian belakangnya nggak botak lagi, full kelabang. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang di channelnya Intan Dynasty. Terima kasih sudah nontonin channelnya Intan. Intan saranin buat teman-teman yang baru saja bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dynasty di Tiongkok. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena itu adalah basic dari semua video-video yang akan Intan bahas. Video Intan tentang pergantian dynasty itu akan sangat berguna banget, akan sangat membantu banget kalau teman-teman nonton film tentang sejarah-sejarah Tiongkok. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.